Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Dan untuk materi kali ini kita akan membahas tentang uji normalitas data. Seperti di video sebelumnya, saya mengatakan bahwa uji normalitas data itu cukup banyak jenisnya. Tetapi untuk kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara melakukan uji normalitas data dengan menggunakan SPSS seperti itu. Nah, sebelum kita memulai pengujian kita, perlu akan saya jelaskan sedikit dulu tentang apa sih itu uji normalitas data. Nah, jadi uji normalitas data itu adalah salah satu bentuk pengujian di dalam statistik yang dimana berfungsi untuk melihat apakah sebaran data di dalam penelitian kita itu berdistribusi normal atau tidak. Seperti itu. Nah, apabila dia tidak berdistribusi normal, artinya di dalam penelitian itu ada beberapa pertanyaan atau beberapa jawaban yang tidak fix ataupun tidak relevan terhadap penelitian kita seperti itu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke tata cara pengujian normalitas data menggunakan SPSS. Jadi ini di depan kalian sudah ada set data yang kita buat sama dengan video yang lalu. Jadi video yang lalu itu kita membahas tentang uji kualitas data. Seperti itu. Nah, untuk uji normalitas data ini, set datanya sama. Kita pakai variabel X itu harga, variabel Y itu permintaan. Nah, langkah awal adalah kita mengklik Analyze, terus kita masuk ke Non-Parametric Test. Setelah itu, kita masuk ke Legacy Dialogs. Di sini Legacy Dialogs ini ada berbagai macam jenis pengujian normalitas. Kalian bisa pakai chi-square ini, ataupun kalian bisa pakai one sample QS. Nah, untuk sekarang kita akan menggunakan one sample QS. QS itu artinya Kolmogorov-Smirnov, seperti itu. Jadi, mengapa video ini cukup singkat nantinya? Karena kita cuma menggunakan satu macam jenis pengujian, karena pengujian Kolmogorov-Smirnov ini adalah salah satu bentuk pengujian yang cukup sering digunakan oleh para peneliti, maksud saya. Gitu ya. Langsung saja. Jadi ini saya kembalikan dulu semuanya. Jadi ini sebelum saya merecord video ini, saya melakukan menghitung dulu tutorial ya ceritanya gitu, dan langsung aja. Jadi yang dimasukkan itu adalah yang ada gambar penggaris ini ya. Jadi ini merupakan set data secara keseluruhan seperti itu. Jadi yang kita lihat adalah secara keseluruhan dari variabel X dan variabel Y. Nah, setelah kalian masukkan ke test variable list, kalian centang test distribution normal, lalu kalian klik OK. Nah, akan keluar N par test seperti ini, one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, yang manakah yang harus kita baca untuk bisa melihat apakah data kita berdistribusi normal atau tidak? Nah, kalian harus perhatikan asim, sig, tutel yang di paling bawah ini. Ini yang harus kalian lihat. Kalian lihat angka di bagian asim, sig ini ada 0,38 untuk variabel harga dan 0,17 untuk bagian permintaan. Nah, cara melihat hasilnya, kalian perlu tahu bahwa one sample Kolmogorov-Smirnov memiliki persyaratan. Yang pertama, memiliki persyaratan ya, yaitu ketika nilai asim sig ini di atas 0,05, maka data yang kita teliti atau kita uji ini berdistribusi normal. Jika sebaliknya dia kurang dari 0,05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Dan kebetulan dataset di sini angkanya di bawah 0,05. Artinya data ini tidak berdistribusi normal. Tidak berdistribusi normal tersebut sebenarnya memiliki pengaruh macam-macam. Pengaruhnya adalah ketika nanti kita melakukan pengujian regresi, maka hasilnya bisa bias ataupun tidak bisa dilakukan pengujian selebihnya atau lebih lanjut seperti itu. Saran saya sih lebih bagus setelah kita melakukan uji ini mungkin bisa diubah kembali set datanya atau melakukan penelitian ulang seperti itu. Ataupun kalian boleh lanjutkan penelitian ini sampai terakhir dan tetap menggunakan hasil data yang ada seperti itu.
Tapi kebanyakan peneliti atau kebanyakan orang jika datanya itu tidak berdistribusi normal, maka mereka akan melakukan penelitian ulang untuk bagian yang tidak berdistribusi normal. Dan kebetulan untuk set ini dua-duanya tidak berdistribusi normal ya, seperti itu. Mungkin itu saja untuk pengujian normalitas data. Selanjutnya kita akan membahas tentang uji regresi, yang dimana uji regresi ini merupakan salah satu bentuk pengujian yang paling penting di dalam menyimpulkan suatu hipotesis dalam penelitian. Mungkin itu saja dulu video dari saya. Semoga pengujian ini, tutorial ini sangat bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.